Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk dosen pembimbing mata kuliah dasar-dasar pemahaman tingkah laku ini, yaitu Ibu Baryati, SPD, MPD, dan untuk teman-teman seperjuangan saya. Nama saya Uraidi Syapuspita, saya mahasiswa IAIN Pontianak jurusan Bimbingan Konseling Islam. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas yang berisikan 3 materi guna untuk memenuhi ujian akhir semester. Materi yang akan saya sampaikan ini ada pendidikan karakter, motif, motivasi, sugesti, besertakan konsep, indikator, dan pengukuran. Selanjutnya ada mekanisme perilaku menurut teori psikodinamik, behavioral, dan humanistik. Di dalam materi ini yang akan saya sampaikan akan memberikan pemahaman mengenai konsep-konsep dan dinamika perilaku manusia, pendekatan-pendekatan dalam mempelajari perilaku manusia, proses mental yang terjadi pada setiap individu, dan teknik-teknik memahami perilaku manusia. Sebelum masuk ke dalam materi yang lebih dalam, terlebih dahulu kita mengetahui latar belakang dari materi tersebut, yang dimana di era globalisasi ini banyak sekali warga negara Indonesia yang mempunyai kepribadian yang sangat kurang baik. Kepribadian sangatlah mencerminkan seseorang. Maka dengan adanya materi yang akan kita bahas ini, kita diajarkan menjadi seseorang pribadi yang mempunyai kepribadian yang sangat baik. Jadi setiap orang sama seperti kebanyakan atau bahkan semua orang lain, kita bisa tahu apa yang diperbuat seseorang dalam situasi tertentu berdasarkan pengalaman diri kita sendiri. Selanjutnya kita masuk ke dalam identifikasi masalah. Di dalam setiap materi terdapat identifikasi masalah. Yang pertama itu pendidikan karakter. Pendidikan karakter ini masih banyaknya aksi kenakalan pelajar, masih banyaknya tindakan kriminalitas di kalangan pelajar. Dan yang kedua, motif, motivasi, sugesti. Tidak adanya bimbingan dalam memberikan motif, motivasi, sugesti. Dan yang terakhir itu materi mekanisme perilaku, kurangnya model yang dapat dijadikan contoh dalam berperilaku. Selanjutnya kita masuk ke dalam batasan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas yang sudah kita uraikan dan melakukan identifikasi masalah, fokus pada penelitian ini yaitu sejauh mana upaya pembentukan tingkah laku dalam pendidikan karakter, motif, motivasi, sugesti, mekanisme perilaku. Dan selanjutnya, di dalam setiap materi itu memiliki rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana upaya pendidikan karakter, dan yang kedua, jelaskan perilaku menurut pandangan teori, dan yang ketiga, bagaimana cara pembimbing dalam memberikan motif, motivasi, sugesti. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke dalam materi. Materi yang pertama akan kita bahas yaitu pendidikan karakter. Pendidikan karakter ini adalah suatu usaha manusia secara sadar dan terencana untuk mendidik dan memberdayakan potensi peserta didik guna membangun karakter pribadinya sehingga dapat menjadi individu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungannya. Dan pendidikan karakter ini juga bisa dikatakan sebagai suatu sistem pendidikan yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai karakter tertentu kepada peserta didik yang di dalamnya terdapat komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, serta tindakan untuk melakukan nilai-nilai tersebut. Setelah menjelaskan pendidikan karakter secara umumnya, kita juga akan membahas pendidikan karakter menurut para ahli. Yang pertama itu ada menurut Thomas Lickona, yang dimana Thomas Lickona ini menyatakan bahwa pendidikan karakter adalah suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang inti. Dan yang kedua, dari John mengatakan bahwa pendidikan karakter yang dilakukan dengan pendekatan langsung kepada peserta didik untuk menanamkan nilai moral dan memberikan pelajaran kepada murid. Dan yang terakhir itu menurut David ini menyatakan bahwa pendidikan karakter adalah suatu metode pendidikan yang dilakukan oleh tenaga pendidik untuk mempengaruhi karakter murid. Setelah itu kita masuk ke dalam konsep.
Pentingnya pendidikan karakter. Karakter mulia berarti individu memiliki pengetahuan tentang potensi dirinya yang ditandai dengan nilai-nilai seperti reflektif, percaya diri, rasional, logis, kritis, analitis, kreatif, dan inovatif. Mandiri hidup sehat, bertanggung jawab, cinta ilmu, sabar, berhati-hati, rela korban. Dan individu juga memiliki kesadaran untuk berbuat yang terbaik atau unggul. Dan individu juga mampu bertindak sesuai potensi dan kesadarannya tersebut. Individu yang berkarakter baik atau unggul adalah seseorang yang berusaha untuk melakukan hal-hal yang terbaik terhadap Sang Pencipta, dirinya, sesama, lingkungan, bangsa, dan negara, serta dunia internasional pada umumnya. Dengan mengoptimalkan potensi dirinya dan disertai dengan kesadaran, emosi, dan motivasinya. Dewasa ini banyak pihak menentu peningkatan intensitas dan kualitas pelaksanaan pendidikan karakter pada lembaga pendidikan formal. Tuntutan tersebut didasarkan pada fenomena sosial yang berkembang, yakni meningkatkan kenakalan remaja dalam masyarakat, seperti perkelahian massal dan berbagai kasus dekadensi moral lainnya. Selanjutnya kita masuk ke dalam tujuan pendidikan karakter. Tujuan pendidikan karakter di sini saya memberikan 4 tujuannya. Yang pertama itu ada mengembangkan potensi kalbu, nurani, afektif peserta didik sebagai manusia dan warga negara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter. Dan yang kedua, mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religius. Dan yang ketiga, menanamkan jiwa-jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik sebagai generasi penerus bangsa. Dan yang keempat, mengembangkan kemampuan peserta didik untuk menjadi manusia yang mandiri, kreatif, dan berwawasan. Setelah menjelaskan materi yang pertama tadi, kita masuk ke dalam materi yang kedua, yaitu motif, motivasi, sugesti. Terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian dari motif. Motif ini adalah suatu dorongan, hasrat, keinginan, dan tenaga penggerak lainnya yang berasal dari seseorang. Motif ini memberi tujuan dan arah kepada tingkah laku manusia. Dan yang kedua, ada motivasi, yang dimana motivasi ini merupakan sesuatu yang membangkitkan motif atau menggerakkan seseorang untuk berbuat sesuatu dalam rangka mencapai suatu kepuasan atau tujuan. Dan yang terakhir itu sugesti. Sugesti ini merupakan cara pemberian suatu pandangan atau pengaruh oleh seseorang kepada orang lain dengan cara tertentu sehingga orang tersebut mengikuti pandangan atau pengaruh tersebut tanpa berpikir panjang. Motif, motivasi, dan sugesti ini memiliki pendapat dari beberapa para ahli. Yang pertama akan kita bahas yaitu motif, yang dimana pertama itu ada David. David ini menyatakan bahwa motif itu dapat diartikan sebagai pendapat serta pemikiran yang memiliki hubungan, tema, dan tujuan tertentu. Dan motif ini berasal dari tingkat kesadaran ataupun ketidaksadaran individu. Yang kedua itu ada Anthony. Anthony ini menyatakan motif bahwa sebagai dorongan atau kekuatan pendorong yang memahami tindakan manusia sepanjang lintasan kognitif atau perilaku untuk memenuhi kebutuhan. Dan yang terakhir itu ada Harold. Harold ini menyatakan bahwa motif itu adalah keadaan internal yang memberikan kekuatan motivasi atau mempromosikan apa yang disebut gerakan atau motivasi dan memandu perilaku pribadi. Selanjutnya kita membahas motivasi menurut para ahli, yang dimana ada menurut Sermeron. Sermeron ini menyatakan bahwa motivasi itu mengacu pada kekuatan dalam diri individu yang menjelaskan tingkat, arah, dan ketekunan usaha yang dikeluarkan di tempat kerja. Dan yang kedua itu ada Robbins. Robbins ini menyatakan motivasi itu adalah kekuatan internal yang mengarahkan seseorang untuk bekerja menuju suatu tujuan. Dan yang ketiga ada Victor. Victor ini menyatakan motivasi itu adalah sebuah akibat
dari suatu hasil yang ingin diraih atau dicapai oleh seseorang dan sebuah perkiraan bahwa apa yang dilakukan akan mengarah pada hasil yang diinginkannya. Dan selanjutnya kita masuk ke dalam indikator motif terlebih dahulu, yang dimana menurut Abin Syamsuddin, motif ini adalah waktu yang digunakan untuk mengukur kemampuan waktu yang digunakan pada kegiatan itu. Dan yang kedua ada persistensinya dan kelekatannya pada tujuan kegiatan yang dilakukan. Dan yang ketiga ada defusi. Defusi ini pengabdian dan pengorbanan uang, tenaga, pikiran, bahkan jiwanya untuk mencapai tujuan. Dan yang ketiga itu melakukan kegiatan yang seberapa seringnya kegiatan itu dilakukan. Dan yang terakhir ada ketabahan, keuletan, kemauannya dalam menghadapi rintangan dan kesulitan yang dilakukan. Selanjutnya ada indikator motivasi, yang dimana menurut A.M. Sardiman, motivasi ini harus dilakukan dengan tekun menghadapi tugas dan menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah orang dewasa, lebih senang bekerja mandiri, dapat mempertahankan pendapatnya, terus menghadapi kesulitan, atau bisa dikatakan sebagai tidak lepas putus asa. Selanjutnya yang terakhir itu indikator sugesti. Menurut Willy Wong, Andri Hakim, dan Hengki Yandri. Yang pertama itu ada berikan pengulangannya kalimat seperlunya saja. Dan yang kedua, tambahkan sentuhan emosional dan imajinasi. Dan yang ketiga, gunakan kata-kata yang sesuai dengan pemahaman subjek. Dan yang keempat, gunakan kata-kata positif, hindari penggunaan kata-kata tidak, jangan, dan sejenisnya, kecuali tidak ada lagi padanan kata yang tepat. Dan yang terakhir itu bentuk kalimat sugesti secara progresif atau juga bisa dikatakan sebagai bertahap jika diperlukan. Dan selanjutnya itu ada pengukuran di dalam materi motif, motivasi, sugesti. Yang pertama akan kita bahas yaitu motif. Pengukuran dari motif ini yaitu manusia merupakan satu proses yang tidak pasti. Beberapa psikolog mengakui bahwa kebanyakan teknik pengukuran motif tidak memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas. Studi-studi yang ada menggunakan teknik prospektif sangat tergantung pada para analisis. Dan yang kedua itu ada motivasi. Motivasi pengukuran ini merupakan aspek lain yang perlu dipertimbangkan. Laporan diri yang subjektif memperlihatkan tingkat motivasi dari perspektif peserta didik. Pengukuran dengan laporan diri dapat dikembangkan untuk program pendidikan. Dan yang terakhir itu ada pengukuran dari sugesti, yang dimana dalam diri seseorang biasanya sudah memiliki gambaran, keyakinan atau sikap terhadap suatu norma atau pedoman tingkah laku tertentu. Jadi proses sugesti ini diarahkan ke aspek yang dipercayai oleh orang tersebut sehingga sugesti akan lebih mudah diterima. Selanjutnya, kita masuk ke dalam materi yang ketiga, yaitu mekanisme perilaku menurut teori psikodinamik, behavioral, dan humanistik. Sebelum masuk ke dalam materi, kita harus mengetahui latar belakangnya terlebih dahulu. Menurut Robert, perilaku adalah suatu kegiatan atau aktivitas organisme yang bersangkutan yang dapat diamati secara langsung maupun tidak langsung. Sebagaimana dikutip oleh Nota Atmojo, pada tahun 1997, perilaku adalah tindakan atau perilaku suatu organisme yang dapat diamati dan bahkan dipelajari menurut penulis tersebut. Yang disebut perilaku manusia adalah aktivitas yang timbul karena adanya stimulus. Selanjutnya kita masuk ke dalam psikodinamik, yang dimana psikodinamik ini adalah berawal dari Sigmund Freud. Sigmund Freud ini menyatakan bahwa psikodinamik ini berfokus pada pikiran dalam bawah sadar dalam perkembangan kepribadian. Perspektif ini juga terfokus pada penyebab biologis dari perbedaan kepribadian. Perspektif psikodinamika ini menekankan arti penting kekuatan yang disadari dan tidak disadari yang mengarahkan perilaku konflik, kepribadian, dan dampak pengalaman masa kecil yang masih melekat. Selanjutnya itu ada behavioral. Behavioral ini adalah
Teori yang menjelaskan atau mempelajari perilaku manusia, behavioral ini berfokus pada peran dari pelajar dalam menjelaskan tingkah laku manusia dan terjadi melalui rangsangan berdasarkan stimulus yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif atau respon hukum-hukum mekanistik. Selanjutnya, humanistik ini. Humanistik ini adalah aliran humanistik mempunyai sifat yang baik. Pernyataan tersebut mengandung bahwa manusia itu mempunyai kemampuan untuk terus berkembang, mengarahkan diri kreatif, dan dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Maka dari itu, menurut aliran ini, manusia mempunyai kemampuan untuk menentukan arah kehidupannya sendiri dengan penuh kesadaran dan kebebasan tanpa bantuan orang lain. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dari 3 materi tersebut. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.